Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak Sekda. Pak Sekda sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Pemirsa, catatan Irwan Samunu, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam segmentasi khusus yang akan mengupas terkait dengan apa yang menjadi evaluasi pembangunan Kota Bobau, dan pada saat ini kita telah bersama Pak Sekretaris Daerah Kota Bobau, Bapak Dr. Roni Muhtar, MPD, yang telah melapangkan waktu untuk bersama-sama kita, dan saya kira ini penting untuk diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bobau dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bobau pada masa mendatang. Nah, pemirsa di mana saja berada, kita baru saja membaca headline di Buletin Pos Pak Sekda bahwa ini berdasarkan hasil survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 bahwa Kota Bobau itu berdasarkan indeks itu berada pada angka 66,62, dan ini masuk dalam kategori biru dari skala 1 sampai 100, dan ini juga rupanya dari rata-rata Sulawesi Tenggara angkanya 59,17. Kota Bobau ada di atas itu, di atas angka atau di angka 66,62. Nah, gimana Pak Sekda bisa melihat data tersebut? Pertama bahwa saya kira ini menggembirakan kita semua, tidak hanya pemerintah, mulai dari Bapak Wali Kota sampai unsur terbawahnya, tapi juga masyarakat Bobau, bahwa apa yang dilaksanakan selama ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, cara kita itu sudah sesuai dengan yang diharuskan. Jadi sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan, karena Sekda itu memang mengepalai teman-teman ASN, saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN Bau-Bau yang telah menunjukkan kinerja positifnya, sehingga pada akhirnya oleh lembaga yang luar biasa, pasti profesional mereka bekerja melakukan penilaian, yaitu KPK, itu kita diberi status sebagai yang sudah berwarna biru, ya, dan di atas rata-rata dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Itu satu. Kedua, bahwa saya kira juga ini selain kita juga bahagia, kita juga akan terus berusaha memperbaiki diri, bahwa tentu kalau baru sampai pada kisaran 60 sekian persen itu kan berarti masih ada yang harus diperbaiki. Nah, yang diperbaiki inilah yang nanti akan kita coba refleksikan kembali, hal-hal yang belum bagus kita coba perbaiki, kita benahi, yang sudah bagus coba kita tingkatkan, yang semuanya kalau umpama sudah berada pada setelan yang benar, maka kita bisa menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sudah benar-benar kita clear dan clean, gitu. Jadi saya kira itu dua hal yang sudah merasa bersyukur, dan juga sekaligus kemudian kita coba berusaha lebih giat lagi, lebih baik lagi untuk melakukan penataan. Ya. Ini kan Pak Sekda, indikatornya ini kalau kita bisa katakan ini objektif, artinya tidak hanya menyasar pada ASN, juga masyarakat dan ahli. Ya. Nah, gimana Bapak melihat kenyataan itu? Ya, itulah berarti bahwa tiga unsur tadi atau tiga komponen, yaitu masyarakat, ASN dan kelompok ahli, menganggap bahwa kita sudah bekerja benar, ya, sehingga saya katakan itu disyukuri. Ternyata opini mereka itu, pendapat mereka, pengalaman mereka dalam melakukan interaksi dengan unsur pemerintah yang intinya adalah ASN, mereka menilai bahwa sudah benar, sudah baik. Kami selalu dengungkan
Jadi mulai dari Pak Wali Kota sampai unsur terbawah bahwa sebenarnya ASN itu kan pelayan. Yang dilayani adalah masyarakat. Namanya pelayan berarti harus berusaha maksimal memberi pelayanan. Supaya apa? Yang dilayani puas dengan pelayanan kita, yaitu masyarakat. Bahwa ada yang belum puas, itulah yang saya sampaikan. Kita benahi diri terus. Kita perbaiki agar semakin puas masyarakat kita terhadap pelayanan ASN. Ya, baik. Ini kan tadi Pak Sekda menyinggung berupaya agar kita berada pada setelan yang benar. Ya. Dan setahu saya bahwa salah satu hal yang menjadi poin terkait dengan untuk menaikkan indeks ini melalui digitalisasi. Ya. Nah, bicara soal digitalisasi kan setahu saya Kota Bobau juga ini mendapatkan apresiasi karena salah satu daerah yang masuk dalam Smart City. Nah, gimana Pak Sekda melihat hal itu? Ya, rintisan untuk kita bisa masuk ke program Smart City sudah lama. Ya, sejak Bapak Dr. Haji Abdul Syed Tamrin, Magister Hukum, dilantik jadi Wali Kota, rintisan tentang ini kita sudah lakukan dan saat ini Bau-Bau sudah masuk dalam daerah yang oleh Kementerian Kominfo kemarin, kebetulan saya waktu di Pak Wali Kota di Tangerang, hadir mendapatkan penganugerahan bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan yang bersuasana Smart City dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekali lagi bahwa ini bisa kita wujudkan kalau semua kita bersepakat bahu-membahu bersatu agar betul-betul semua hal yang terkait dengan pelayanan di daerah kita ini menjadi yang bersuasana Smart City itu tadi. Gitu itu. Ya, kita bicara terkait dengan Smart City ini kan salah satu poin yang terpenting itu adalah digitalisasi. Ya. Bagaimana kita masuk ke dalam dunia maya dan dunia maya itulah yang kemudian akan memudahkan kita berinteraksi. Ya. Nah, gimana Pak Sekda melihat penggunaan dunia maya kita di Kota Bobau ini, apakah ini sudah sesuai dengan harapan atau gimana Pak? Implementasi dari program Smart City kan paling tidak menyentuh 3 hal. Ya. Banyak aspeknya, tapi menurut saya ada 3 hal besar. Pertama, penyiapan infrastrukturnya. Ya, infrastruktur sini adalah infrastruktur jaringan telekomunikasinya. Lalu yang kedua terkait dengan sistemnya. Dan yang ketiga terkait dengan SDM penggunanya. Jadi walaupun SDM penggunanya sudah getol, mau ingin memanfaatkan jaringan IT, tapi kalau infrastrukturnya belum sepenuhnya bisa menyediakan suatu keadaan yang memungkinkan untuk termanfaatkannya IT itu, maka pasti akan selalu ada trouble-nya. Inilah yang bagi kita di Kota Bau-Bau terus-menerus mencoba menggiring untuk agar semua titik di wilayah Kota Bau-Bau ini tidak ada lagi tempat yang tanpa ada layanan internetnya. Saya dapat informasi bahwa khusus Kota Bobau saja Pak Sekda terkait dengan penggunaan IT dalam sektor ekonomi itu omsetnya dalam 1 bulan sampai 500 juta. Wih, luar biasa itu. Ya, ini khusus Kota Bobau. Ya, luar biasa. Ya, berarti kan Kan sebenarnya ini banyak influencer ya, orang-orang yang akhirnya hanya foto-foto dan sebagainya, lalu kemudian dia kirim, akhirnya karena sudah masuk kategori influencer, akhirnya dapat uang dari situ. Karena juga kemarin saya cerita dengan teman saya, dia hanya duduk di rumah, lihat perkembangan transaksi saham, duduk di rumah ini, cara kegiatannya hanya pegang-pegang HP. Tapi dia bisa dapat untung karena dia masuk di penjualan saham, dia membeli saham yang harga murah, lalu pada saat naik harga saham itu dia jual kembali, duduk di rumahnya. Jadi begitu gampangnya kita mendapatkan penghasilan dengan paham tentang IT. Ini contoh. Berarti PR kita adalah bagaimana menaikkan literasi, edukasi, mencerdaskan masyarakat. Termasuk saya, termasuk Pak Irwan. Iya, betul. Ya, kita coba bergerak seperti itu, dan tentu ini tantangannya besar. Mengubah kebiasaan, mengubah perilaku orang itu kan tidak gampang. Jadi
tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, tapi harus banyak orang. Karenanya bagi kita yang sudah agak paham tentang itu, kita terus memberikan inspirasi, kita terus menghimbau masyarakat kita agar sudah tidak usah bicara-bicara soal hal-hal yang tidak produktif. Mari kita berpikir soal yang produktif. Agar apa? Kita bisa mandiri dalam hidup. Kira-kira begitu itu. Entah kapan itu terjadi, itu PR bersama kita. Tidak hanya pemerintah, tapi kelompok intelektual, para anak muda, dan masyarakat, kelompok masyarakat lainnya. Kalau semua kita sudah bisa berperan seperti yang seharusnya, Bau-Bau ini akan menjadi sebuah kota yang dalam bayangannya Pak Tamrin sebagai wali kota Bau-Bau menjadi kota yang maju, masyarakatnya sejahtera dan berbudaya. Tadi Pak Sekda juga menyinggung soal kata kuncinya produktif. Nah, kita bicara produktif di sini kan kita punya potensi pariwisata yang ini juga luar biasa potensi pariwisata kita. Kaitannya dengan smart city tadi itu ketika ini matching ini kan luar biasa. Ini gimana Pak Sekda menjelaskan hal ini? Saya beberapa kali memberikan pengarahan kepada teman-teman di Dinas Pariwisata bahwa dari semua usaha yang kita buat, termasuk membuat destinasi wisata yang ada, baik yang sifatnya keindahan alam maupun produk budaya, produk leluhur kita yang masa lalu, yang kita coba tata kembali supaya bisa menjadi tempat yang layak untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Tidak kalah penting dari itu, dari usaha kita membenahi dan memperbaiki itu atau mengadakan yang baru. Misalnya seperti Batu Sori misalnya, Tidak kalah dari itu adalah promosinya. Nah, bicara soal promosi, banyak caranya. Dan karena kita sudah menyinggung soal IT tadi, maka salah satu yang efektif, efisien untuk kita coba lakukan pemasaran tentang produk wisata kita, industri pariwisata kita, yaitu melalui promosi media IT. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Saya biasa mewakili wali kota menghimbau kepada teman-teman yang bergerak di bidang ini untuk mari kita apapun adanya, seperti apapun karya fotografi kita posting. Secara masing-masing kita untuk dilihat di media-media apa komunitas WhatsApp, di Facebook, di IG, atau media sosial lainnya, termasuk koran, termasuk media cetak misalnya, koran. Mari kita bekerja sama soal ini sehingga kalau kita sadar semuanya soal ini, maka ternyata menjadi mudah penanganan soal bagaimana memajukan industri pariwisata kita dan dunia pariwisata kita. Karena banyak orang yang telah berperan melakukan itu. Dan pemerintah sadar betul soal ini. Makanya yang kita gerakan, bagaimana secara simultan, secara massal, orang Bau-Bau mempromosikan Bau-Bau. Dimanapun dia berada. Termasuk karya-karya leluhur kita masa lalu, termasuk produk-produk kreatif kita promosikan. Itu. Nah, ini menarik ini Pak Sekda. Saya lihat ada 3 kata kunci yang Pak Sekda tadi sebutkan. Yang pertama dunia pariwisata, yang kedua industri pariwisata, dan yang ketiga promosi. Nah, kita ketahui bahwa saat ini kita masih bergerak di dunia pariwisata ini secara konvensional. Nah, ini kan Pak Sekda sudah menyinggung kata yang tinggi kalau menurut saya, industri pariwisata. Nah, ini kan berarti pariwisata kita tidak hanya melihat secara tradisional, tapi ada nilai tambah di situ. Nah, gimana ini untuk mengangkat cara berpikir masyarakat sehingga mereka bisa memahami kita ini menuju industri pariwisata? Kita harus melihatnya seperti itu, karena untuk bisa kita melompat jauh, menjadikan pariwisata sebagai andalan utama kita dalam peningkatan PAD. Dan saya kira ini Pak Wali Kota Bau sudah menegaskan berulang-ulang tentang ini, dan saya juga sudah menyampaikan berulang-ulang kata-kata penegasan Pak Wali Kota kita soal pariwisata kita. Memang lompatannya adalah harus kita kelola hulu hilirnya. Jadi sehingga kemasannya itu harus kemasan yang profesional. Jadi mulai dari tadi
infrastruktur, ya, sistem yang mengatur termasuk di dalamnya pemasaran, termasuk sikap masyarakat kita sebagai yang akan dikunjungi oleh para wisatawan harus, ya saya juga biasa mengatakan harus memiliki sikap yang hospitality. Iya. Ya, hospitality bahasa kerennya kira-kira ya. Tapi kalau saya sederhanakan kira-kira harus bersikap menerapkan nilai-nilai Polima. Iya. Harus sopan, menghargai tamu, jujur, ya peduli dengan yang orang lain, lalu kemudian menunjukkan kesiapsiagaan untuk berperan. Iya. Ya, agar apa, orang yang datang di kita ini dia menjadi, terbangun citra positifnya orang Buton. Ternyata orang Buton sopan, orang Buton itu baik hatinya, orang Buton itu ringan tangan, karena kalau kita menanyakan sesuatu, di mana arahnya tempat ini, kita harus menempuh di mana, pakai sarana apa, jujur dia menyampaikannya kepada kita. Kalau kita naik angkutan, harga sewanya harusnya 100, tidak dinaikkan menjadi 200, tapi betul-betul diminta 100. Ini kan sikap-sikap yang positif ya. Orang akan cerita, daripada kita pergi di tempat yang sana, di kota lain, di daerah lain, mending kita ke bau-bau, segalanya kita punya. Masyarakatnya ramah, kita nyaman di sana, tenang kita. Kita tiba di bandara, bau-bau, Betambari misalnya, sudah langsung disambut dengan sambutan yang hangat, sambutan penerimaan yang tulus dari kita kepada mereka. Ini kan jadi cerita. 10 orang yang cerita, sambung lagi 10 orang berikutnya, sambung lagi, semakin banyak cerita. Boominglah bau-bau. Iya. Jadi ini juga harus kita bangun kesadaran seperti itu, sehingga sebagai warga masyarakat kita harus siap. Termasuk dalamnya adalah kita seiring dengan itu juga menata kembali hal-hal yang sebagai penggiringnya industri pariwisata itu. Termasuk kerajinan tangannya, kulinernya, dan sebagainya. Harus kita tata ini, kita harus intervensi ini. Tentu sekali lagi tidak mungkin ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, tapi harus kita semua. Nah, saya selalu juga menyambung apa yang disampaikan Pak Wali, perlunya kita bersatu, perlunya kita membangun kebersamaan. Ya, karena dengan kita bersatu, dengan prinsip kebersamaan, semua akan bisa mudah. Jangan lagi kita bilang bahwa ini kerja pemerintah, harus orang pemerintah yang tangani. Kita semua. Karena kita semua merasakan manfaatnya. Merasakan manfaatnya. Bayangkan kalau sudah banyak, kayak di Bali atau di Lombok sana, kalau sudah banyak yang datang, semua masyarakat kan merasakan efeknya. Efek pariwisata ini sebagai sebuah industri. Iya, betul. Pengrajin, petani, lalu kemudian para pedagang, lalu kemudian sopir angkutan, dan lain-lainnya, dunia hotel, dan lain-lainnya itu merasakan manfaatnya, sehingga bergerakkan ekonomi kita. Betul. Kalau misalnya sudah banyak yang datang di bawah-bawah, kira-kira begitu Pak Irwan. Kita tidak lagi berpikir lokal, karena kita juga punya benteng ini, benteng yang skala internasional, terluas di dunia. Nah ini kan ada bonsai pemikiran yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka seolah-olah hanya ada di sini saja, padahal cara berpikir kita itu harusnya dunia begitu.